Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28921500200. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu IPA Mas Ripah MM. Saya mengangkat tema untuk mata kuliah Perilaku Organisasi ini tentang kepemimpinan atau leadership ya. Apa itu leadership? Bagaimana leadership dan bagaimana ciri atau karakter seorang leader atau pemimpin? Mari kita simak bersama. Pertama, berarti kita harus mengetahui dulu perihal definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan menurut George Peteri adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Sementara menurut Hakon dan C. O'Donnell, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nah, lalu ada juga dari definisi lain ya, dari R. Tannenbaum dan Irving R. atau dari F. Masaryk ya. Mereka mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya sesuatu tujuan. Ya, jadi intinya kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain, seperti itu. Jadi kepemimpinan adalah proses pengaruh atau mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi ya. Garis besarnya melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau visi tertentu ya. Nah, jadi pemimpin itu dibentuk ya, jadi bukan dilahirkan. Seperti itu. Hakikat seorang pemimpin itu pertama dia adalah teladan ya. Artinya dia adalah contoh. Dia dicontoh, dia diikuti dalam segala bentuk geraknya ya. Dia juga harus memiliki seni ya, seni mempengaruhi seorang dengan berbagai caranya dan juga gayanya. Nah, dia juga penyebab perubahan itu terjadi. Yang ketiga ya, pemimpin harus menjadi penyebab perubahan itu terjadi atau menjadi pioner ya, pioner perubahan. Yang keempat, memberikan pengaruh yang besar ya di dalam suatu program atau di dalam suatu organisasi untuk mencapai visi atau tujuan tertentu. Yang kelima, dia harus memiliki relasi ya, artinya dia memiliki relasi banyak di internal maupun eksternal organisasi. Yang keenam, dia adalah alat apa? Alat organisasi ya. Jadi dia adalah alat untuk mendobrak para anggotanya di dalam organisasi ya, untuk bergerak ya, menyongsong tujuan agar segera tercapai. Juga fungsi kepemimpinan di sini ada fungsi perencanaan ya atau planning, di situ ada fungsi memandang ke depan, ada fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, dia ada fungsi mengambil keputusan, fungsi pemeliharaan, 7 fungsi menjalankan tugas. Jadi juga berbeda antara bos dan leader. Kalau bos itu cuma dia berkata go ya, ayo gitu, tapi dia tidak turun langsung atau dia tidak langsung terjun ya, mengecek, cross check, mengawasi dan lain-lainnya. Tapi kalau leader itu let's go ya, dia mengawasi, seperti itu. Di sini ada tiga tipe kepemimpinan, ada autokratik leader, ada participative leader, ada free reign leader ya. Yang pertama itu yang autokratik leader itu pemimpin yang menjadi pusat dalam perencanaan, pembuatan keputusan, penindak pengarahan atau pengawasan, seperti itu. Jadi dia yang menghandle semua itu. Yang kedua ada partisipasi leader, pemimpin yang berkonsultasi, mengumpulkan data, suportif ya atau menjadi pendukung, dan dia bijaksana. Ada free reign leader, yaitu pemimpin yang mendelegasikan wewenang. Jadi dia hanya mendelegasikan wewenangnya, seperti itu. Jadi ada 3 tipe kepemimpinan ya, ada autokratik, partisipatif, dan free reign leader, seperti itu.
Di sini juga ada gaya kepemimpinan ya. Di sini ada perilaku mendorong dan juga perilaku mengarahkan. Jadi ada perilaku mendorong tinggi, ada perilaku mendorong rendah. Ada perilaku mengarahkan tinggi, ada perilaku mengarahkan rendah. Ya, contoh dari perilaku mengarahkan rendah itu dan juga mendorong tinggi itu ada participating ya. Kalau mengarahkan tinggi dan mendorong tinggi itu consulting. Kalau mengarahkan tinggi dan mendorong rendah itu telling. Ya, kalau mengarahkan rendah mendorong rendah itu delegating. Setelah itu ada taraf perkembangan yang dipimpin ya. Ini kalau tadi pemimpin, ini yang dipimpin. Ya, ini ada yang dipimpin itu ada yang mampu dan mau, yaitu delegating. Ada yang mampu tapi tidak mau, itu participasi ya. Jadi hanya berpartisipasi. Ada yang tidak mampu dan tapi mau, itu namanya consulting ya. Ada yang tidak mampu dan tidak mau, itu namanya telling. Nah, itu ada taraf perkembangan yang dipimpin ya. Jadi kita harus mengetahui dulu gitu tingkatannya. Lalu di sini ada karakteristik gaya kepemimpinan ya. Yang A itu pemaksa. Jadi ada seorang pemimpin yang pemaksa, dia senang menghukum tapi tidak suka memberi penghargaan. Seperti itu. Dia berpendapat bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan harus dipaksa untuk bekerja, tidak suka menerima umpan balik atau feedback daripada bawahannya atau anggotanya. Seperti itu. Itu adalah gaya kepemimpinan memaksa. Yang B itu pendobrak ya, dia memberikan motivasi yang tinggi ya. Motivasinya tinggi, dia one man show ya. Dia menjadi satu orang yang ingin tampil gitu. Terus kurang perhatian pada orang sekitar. Ya, dia cuek, ya, egois seperti itu. Terus standar mutu yang tinggi namun sifat pemimpin yang kurang baik gitu. Memang sifat pemimpin pendobrak itu dia mutunya tinggi, berkualitas, juga memiliki kapabilitas ya, namun sifat pemimpin yang seperti itu adalah kurang baik gitu, karena dia hanya bergerak one man show seperti itu. Juga ada tipe pemimpin yang penguasa, dia pendapat disampaikan secara halus dan terselubung ya. Hukum dan penghargaan yang berimbang, dia menerima umpan balik yang terkait dengan kepentingan pribadinya seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya, dia tidak akan menerima umpan balik atau feedback tersebut dari bawahannya ya. Lalu kemudian ada juga tipe karakteristik atau gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang penyayang. Dia biasanya itu suka memanjakan anggota atau bawahannya. Dia nyaris tidak memiliki rencana kerja. Dia selalu memberi penghargaan tapi dia tidak pernah memberikan hukuman. Dia nyaris tidak bisa mengatur pekerjaannya sendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin yang demokrat. Dia punya rencana kerja yang terperinci. Ya, dia menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Dia menanyakan pendapat setiap orang. Dia memberikan penghargaan. Tidak suka memberi hukuman seperti itu. Lalu di sini ada pembina. Ya, tipe pemimpin pembina itu dia biasanya suka menetapkan tujuan dengan menjelaskan dan menunjukkan tantangan resikonya seperti itu. Dia suka menerima dan memberi umpan balik terperinci. Dia mendelegasikan wewenang dan memberikan bantuan kepada bawahannya. Bawahannya mempercayai dan menghormatinya. Itu adalah tipe pembina. Ini menurut Douglas McGregor dari Human Side of Enterprise seperti itu. Ini juga ada karakteristik seorang pemimpinnya. Dia adalah seorang inovator, seorang yang kreatif dan original. Dia tugasnya mengembangkan organisasi, berfokus pada orang, menginspirasi kepercayaan dan komitmen. Dia wawasan jangka panjang, bertanya apa dan mengapa. Lalu dia juga melihat horizon ya. Di sini juga dia menantang ya status quo dan memberi perubahan. Dia juga melakukan sesuatu yang benar. Itulah ciri-ciri karakteristik seorang pemimpin. Lalu ini ada beberapa peran dari seorang pemimpin ya. Yang pertama itu adalah dia sebagai monitor, mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personal. Yang kedua, diseminator. Dia menyebarkan informasi kepada anggota organisasi, mengirim memo dan laporan, dan membuat kontak telepon. Yang ketiga adalah spokesperson ya. Dia memberikan info kepada pihak luar melalui pidato, laporan berkala, dan memo. Dia juga sebagai figurehead, yaitu melakukan tugas seremonial dan tugas simbolik seperti menandatangani dokumen dan menerima tamu. Jadi juga ada
sebagai pemimpin mengarahkan dan memotivasi bawahan, melatih, memberikan bimbingan dan komunikasi seperti itu. Lalu yang keenam, dia sebagai liaison manager atau mempertahankan hubungan informasi baik keluar maupun ke dalam organisasi. Jadi internal maupun eksternal ya, menggunakan surat, telepon dan pertemuan atau meeting-meeting seperti itu. Nah, dia juga entrepreneur, mengembangkan proyek baru, ide baru, dan mengembangkan organisasi. 8. Dia pengendali masalah, mengambil tindakan korektif dan pemecahan masalah dalam keadaan yang krisis ya. Yang 9. Dia pembagi sumber daya, membagi sumber daya berupa keuntungan organisasi kepada yang berhak, menetapkan pendanaan, jadwal, dan menetapkan prioritas. Nah, dia juga seorang negosiator, mewakili organisasi dalam negosiasi seperti kontrak-kontrak, kerjasama, pembelian barang, dan penetapan keuangan. Jadi seperti itu perannya, sangat banyak sekali. Maka dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi dan juga menjalankan misi itu ada 3 komponen atau segitiga, roda segitiga yang harus dijalankan dan seimbang. Tidak boleh diantara salah satunya ini ada yang runtuh ya, seperti itu, yaitu kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik di dalam organisasi, agar semua anggota mau bekerja sama untuk menyongsong visi atau tujuan yang sudah disepakati dalam organisasi tersebut. Dan itu adalah teamwork ya, kerjasama. Jadi satu lidi tidak akan mampu menyapu sampah ya, namun jika dia sudah bersama-sama, maka sampah sebanyak apapun insya Allah bisa disapu. Itulah tugas seorang pemimpin ya, mengarahkan agar satu arah dan juga bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan masalahnya, mencapai tujuan dan visinya agar menjadi visi yang bisa dia tunaikan dengan baik, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak salah-salah kata, dan juga banyak yang kurang. Saya sebagai manusia yang masih dalam proses belajar, saya mohon maaf. Tapi itulah sedikit yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Ipa Masripah SEMM. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.